Okay, everyone. Today we will learn about how to answer tenses correctly and effectively. Okay, because sometimes we don't know how to answer the tenses. Sometimes when we answer the tenses, our answer is wrong gitu. Kadang-kadang kita tiba-tiba salah tanpa adanya pemahaman yang jelas gitu. Nah, sekarang saya akan memberikan pemahaman yang jelas terkait tenses. And I will teach you slowly, of course, because tenses is the longest, I think, yeah, one of the longest material of this program. Okay, so please you must know about this. Yang pertama kita akan belajar tentang present terlebih dahulu. Oke, ingat present berarti kejadiannya terjadi di masa kini. Of course, it happens in the recent times. Oke, di kejadian masa kini. Nah, kalau misalkan ngomongin present, berarti we will talk about formula yang seperti ini gitu kan. Nah, formula present itu as always, oke, ada subjek, ada verb yang pertama. Dan ingat everyone, simple present berarti menjelaskan tentang habit alias kebiasaan, ya, habit or even kebiasaan gitu kan. Nah, simple present ini ya memiliki formula subjek plus verb yang pertama, always verb yang pertama. Kalaupun to be berarti to be-nya akan berbentuk am, are, atau is gitu. Oke, kalaupun mau berbentuk to be verb-nya. Nah, time signals. Nah, inilah keterangan waktu everyone. Nah, yang kayak gini sometimes we need to memorize lah ya, sedikit-sedikit mengingat tentang time signalnya gitu. Ya meskipun nggak semuanya harus di-memorize of course. Nah, di sini adalah time signal keterangan waktu. Di sini ada always, selalu, ada steadily, terus-menerus, ada usually, biasanya, ada every, bla bla bla. Berarti ini bisa disingkat everyone, ada every every day bisa, every August, every month, every year gitu kan, bisa. Ada often di sebelah sini, ada seldom, sering, ada rarely, jarang, ada occasionally, ya, tertentu, regularly, normally, frequently, generally. Nah, kalau misalkan ada tensinya seperti ini otomatis tensisnya akan berbentuk simple present. Jadi, dengan kata lain everyone, tensinya lah yang akan menentukan tensisnya bakalan jenis apa. Oke, tensinya lah yang akan menentukan tensisnya jenis apa. Karena kadang-kadang kita bingung gitu kan. Ini jawab tensis gimana sih caranya gitu kan. Ya, tiba-tiba kita jawab, tiba-tiba kita pusing. Oh ini present nggak ya? Ini sedang berlangsung nggak ya? Ini sudah terjadi nggak ya? Ini tuh telah terjadi nggak ya gitu. Kita bingung sendiri gitu. Padahal untuk menjawab soal tensis dalam soal-soal grammar, kita hanya perlu lihat time signalnya. Oke, we must see the time signal. We know the time signal, we know the tenses. Emang kayak gitu. Kalau kita tahu time signalnya, kita tahu tensisnya bakalan jenis apa. Gitu kan guys ya. Nah, di sana time signalnya ada banyak dari always sampai ke generally gitu. Oke. Ini adalah kumpulan time signal itu apa sih? Keterangan waktu. Keterangan waktu gitu kan ya. Contoh kalimat nih. I always come on time. Aku selalu datang tepat waktu. Oke. Secara grammar, secara struktur itu sudah benar. Ada subjek, ada verb yang pertama, come gitu kan. Nah, ini semua bisa terjadi seperti ini dikarenakan ada always. Oke. Always lah yang membuat time signal-nya itu sendiri menjadi simple present. Gitu. Oke. Jadi time signal lah yang akan membuat kalimatnya atau tensisnya menjadi simple present. So the focus is on time signal today. Oke, sengaja saya akan fokuskan hari ini ke time signalnya. You know time signal, you know the tenses. This is how to answer the tenses in a grammatical test. Kalau ada grammar test, cara jawab tensesnya gimana? Kayak gini. Gitu ya. Oke, lagi. Di sini ada she usually goes with her crush. Dia biasanya pergi bersama kecengannya atau apa ya? Ceng-cengannya lah ya. What is crush? What is another word about crush ya? Ya lah almost apa ya? Kok saya jadi lupa ya namanya ya? Apa sih namanya guys? Kalau misalnya lagi deket tuh, um, what is it ya? Oh my god, I forget. Itu namanya crush. Oke. Apa ya namanya tuh?
Ya bener gebetan, it's like gebetan, it's like gebetan. Oke, she usually goes with her crush. Nah, lihat sebelah sini guys. Secara strukturnya dulu. Secara strukturnya ini udah bener nih. Ini she, ini goes, betul kan? Ini subjek, ini verb yang pertama. Nah, ini bisa terjadi demikian dikarenakan ada time sinyalnya nih usually gitu. Oke, nah ini tentang tenses kayak gini everyone. So, you know the tenses, you will know the answer. Oke, kayak gitu ya. She usually goes with her crush. Dia biasanya pergi bersama gebetannya gitu. Oke. Ada always, ada usually banyak. Misalnya, I come to school, I go to school every morning. Sudah pasti gitu kan. Lagi misalnya, I often do exercising. I often do exercise misalnya ya. Aku sering olahraga gitu kan. Tuh kan I do exercise itu kan simple present. Tapi dikarenakan ada often jadi kalimatnya menjadi simple present. Oke, so once again, time signal lah yang akan menentukan tensesnya ya. Nah, hal-hal seperti ini everyone, oh kalau simple present subject plus verb yang pertama. Nah, hal-hal kayak gini udah harus di luar kepala. Oke, oh kalau simple present subject plus verb yang pertama. Kalau simple past gimana, kalau continuous gimana, kalau perfect gimana, terus sudah di luar kepala semuanya. Kalau pengen bahasa Inggrisnya bagus, ya kalau pengen skill grammarnya bagus. Oke, kayak gitu ya. Sudah? Sampai sini dulu, paham nggak? Sampai sini dulu aja, pelan-pelan nih saya ngajarinnya nih. Oke, do you understand? Kalau sudah, saya lanjut. Get it, sir? Oke, thank you so much. Nah, sekarang kita maju ke yang berbentuk simple present continuous. Nih, kalau misalkan bentukannya present continuous, berarti kan artinya sedang, betul? Sedang itu artinya. Sedang, karena memang present continuous digunakan untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung. Contoh, I am teaching you, you are learning English. Oke? Okay? Ya, because we can see the process. Emang kita bisa lihat prosesnya gitu. I am teaching you, you are learning English. So we can see the process, right? Nah, to be-nya adalah subject plus to be. To be-nya rumus kalimatnya adalah subject plus to be plus verb ing. Ingat to be-nya berarti am, are, sama is gitu kan. Diikuti oleh verb ing. Nah, ini ya yang akan membuat kalimatnya menjadi continuous. Pokoknya kalau ada to be, ada verb ing itu pasti continuous. I am teaching, you are learning, I am cooking, we are playing, dan lain-lain. Oke? Artinya sedang. Nah, time signal untuk kalimat present continuous itu ada now titik-titik. Ingat ya guys, kalau misalnya ada titik-titik seperti ini, berarti memang bisa divariasikan. Kayak misalkan right now, now on, itu bisa kayak gitu. Ya, at this or even at that time, oke? At present time, ada still, ada soon, today, tonight, ada look. Ini tonight sama today jarang sih ya. Yang paling sering soon. Kan coming soon gitu kan ya. Look sama listen itu juga pasti dipakai untuk kalimat continuous gitu kan. Nah, lihat sebelah sini deh contoh kalimatnya nih. Ya, they are studying math now on. Mereka sedang belajar matematika. So we can see the process that they are studying math. Mereka sedang belajar matematika. Kita bisa lihat prosesnya di depan mata kita gitu. Nah, itu disebut dengan kalimat continuous because they are on progress. Sedang dalam proses. Ya, kenapa sih kalimatnya bisa seperti ini? Dikarenakan ada ini guys, time signal. Jadi time signal lah yang akan membuat kalimatnya menjadi kayak gini, menjadi present continuous. Oke, menjadi tensesnya yang continuous gitu. Lagi nih, she still asserting the file. Asserting itu memilah-milah. Oke, dia masih memilah-milah berkas. Oke, nah ada kata-kata still. Jadi istilah yang akan membuat kalimatnya menjadi demikian, menjadi present continuous. Dia sedang memilah-milah files, and we can see the process that she is being busy, ya, in asserting the files. Dia lagi sibuk itu memilah-milah filesnya, memilah-milah berkas gitu kan. She is still asserting the files. Oke, seperti itu guys. Nah, lagi yang nomor 3, look. Nah, kalau ada kata-kata look, listen, berarti itu orang mengajak kita untuk melihat proses. Look nih, look, the cat is catching the dog. Lihat, kucing itu sedang mengejar anjing. So,
Berarti orang itu mengajak kita untuk melihat prosesnya. Proses bahwasanya kucing sedang mengejar-ngejar doggy itu. Oke, the cat is catching the dog. Oke, contoh misalnya yang lainnya kayak listen, listen, somebody is knocking the door. Listen, somebody is knocking the door. Dengar-dengar, ada orang tuh yang lagi ngetuk pintu. Nah, ketika kita bilang dengar-dengar, berarti kita ngajak orang untuk melihat prosesnya, right? Nah, itulah yang disebut dengan present continuous. So, you must know about the apa namanya? About the time signal. Oke, ingat, tahu time signal akan tahu tensinya bakalan jenis apa. Oke, you know time signal, you know the tenses itself. Oke? Ya, kayak gitu ya. Oke, sampai sini paham tentang continuous? Bedanya tadi ya, kalau tadi habit, kebiasaan, kejadian yang selalu yang selalu apa ya, yang repetitive action itu pasti simple present. Kalau yang proses lagi kelihatan nih sekarang, itu namanya present continuous, atau ada yang disebut dengan apa? Progressive sentence, ada yang bilang kayak gitu. Sama aja lah. It's just the same everyone, sama aja. Oke. Oke, paham? Kalau paham, saya mau lanjut nih, guys. I would like to continue. Hello. Hello, come on. Dari 20 orang di sini, jangan melamun. Paham nggak, guys? Paham, Sir. Nah, gitu ya. Jawab dong. Jawab dong. Saya jadi dikacangin nih. Oke. Udah. Nah, sekarang kita maju lagi ke present perfect. Nah, kemarin kita sudah belajar yang auxiliary itu, yang artinya sudah. Nah, itu namanya kalimatnya present perfect. Present perfect mengartikan sudah. Nah, sudahnya hari ini, everyone. Sudahnya hari ini, bukan sudah kemarin. Sudahnya hari ini. Itu disebut dengan present perfect. Rumusnya adalah subject plus have has diikuti oleh verb yang ketiga. Wajib verb yang ketiga ketika kita ingin mengartikan sudah. Ya. Nah, ini adalah time signalnya nih, guys. Kalau ada time signal already, just, yet, once, since, so far, lately, recently, several atau many times, since gitu kan. Nah, ini adalah kumpulan time signal yang mengindikasikan kalimatnya akan menjadi present perfect gitu kan. Nah, rumus-rumus kayak gini sudah di luar kepala everyone, kayak tadi yang present continuous, subject, to be plus verb ing itu harus sudah di luar kepala, please. Oke? Lagi nih, sekarang kita ke contoh kalimatnya. She has visited the Rome Museum 3 times. Ya, jadi 3 times inilah guys yang membuat kalimatnya menjadi present perfect. Dia sudah mengunjungi Museum Roma sebanyak 3 kali. She has visited the Rome Museum 3 times. Oke, ini has, ini verb yang ketiga, visited tuh. Kebetulan sama verb yang keduanya sama gitu ya. Kebetulan dengan verb yang keduanya sama, visit, visited, visited. Lagi, I have gone to Madrid once, gitu kan. Aku pernah, once itu pernah. Aku pernah pergi ke Madrid. Oke. I've gone to Madrid once. Aku pernah ke Madrid sekali. Atau pernah atau sekali boleh lah. Oke. Kayaknya ini sekali deh. Sekali, oke. Makanya ini have diikuti oleh verb yang ketiga. Gone adalah verb dari go, went, dan gone. Oke, ingat guys, kalau misalnya ada time signalnya kayak gini, ya sudah pasti terindikasi present perfect. Oke. I've gone to Madrid once. Oke, mengindikasikan jumlah dia pergi ke suatu tempat itu gitu ya. Lagi, yang nomor 3 nih. Indonesia has gotten independence since 1945. Karena ada kata sejak, ada kata-kata sejak. Kalau sejak pasti sudah mendapatkan, tuh kan, has gotten. Gotten adalah verb ketiga dari get, gitu kan ya. Got, ketiganya baru gotten. Oke, maka dari itu Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya sejak 1945. Oke, kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa menggunakan present perfect, everyone? Dikarenakan ada kata-kata ini, guys, time signalnya. Since, once, 3 times, gitu. Jadi time signal inilah yang akan menentukan tensisnya bakalan jenis apa. Berarti Kak, kita harus tahu dong Kak pengetahuan tentang time signal. Yap, betul. Karena
soal tenses, karena beda ya, tenses pada speaking sama tenses pada grammar tuh beda. Kalau tenses pada speaking, ya we can still understand ya. Kalau tenses pada speaking pilihannya cuma dua, present atau past gitu aja sih. Kalau tenses pada speaking gitu ya. Cuman kan kita pengen speakingnya lebih hebat, betul? Kita speakingnya pengen lebih dalam lah. Nah, bagaimana speakingnya kita bisa lebih hebat? Kita harus tahu ini nih, present perfect digunainnya kapan, continuous digunainnya kapan. Ya, jadi kita tahu banyak gitu. Jadi nggak standar gitu speaking ability kita tuh. Oke, dengan mengetahui hal-hal kayak gini. Oke, ini paham ya? Ini artinya sudah, berarti udahan gitu ya. Sudah dilakukan gitu. Nah, kejadiannya sudah. Nah, yang selanjutnya adalah present perfect continuous. Nah, ini yang paling sering apa ya? Susah diinterpretasikan gitu. Cuman ya, I would like to explain to you with the simple way, by the way. Nah, let's listen everyone. Ini adalah present perfect continuous. Maksudnya apa sih, sir? Present perfect continuous. Secara makna, present perfect continuous, maknanya adalah, nih guys, dari dulu dilakukan. Dari dulu dilakukan nih. Sampai sekarang masih dilakukan. Dan nggak tahu akhirnya kapan. Nah, itu disebut dengan present perfect continuous. Oke, dari dulu dilakukan, sekarang masih dilakukan, dan nggak tahu akhirnya kapan. Oke, that's perfect continuous. Oke, contoh nih. Oh, ini dulu. Ini formulanya nih untuk membuat kalimat perfect continuous. Subject plus have has plus to be. Ingat everyone, to be dari have has itu adalah been. Ya, kan kalau misalnya to be dari I, we, they, am, are, is. To be dari have, ya been. To be dari modal auxiliary kayak will, can, may, itu kan be to be-nya tuh. Oke, maybe, can be, will be gitu kan. Nah, sekarang ini adalah to be dari perfect. To be dari perfect adalah been. Jadi have been, has been, had been gitu kan. Nih contoh nih guys. Contoh kalimat nih. We have been working out over 3 hours. Oke. Ini time sinyalnya nih. Kalau ada kata-kata all along, all the morning, for plus times. For plus time itu kayak for 3 hours, for 7 months, for 20 days gitu kan. Itu for plus time. Over plus time sama aja. The whole day, the whole night, atau since ditambah for plus time. Itu juga kalimatnya akan menjadi present perfect continuous. Ingat, secara makna dulu dilakukan, sekarang masih dilakukan, dan nggak tahu akhirnya kapan. Nah, ini kalimatnya nih, contohnya nih. We have been working out over 3 hours. Kita sudah nge-gym selama 3 jam. Berarti dari 3 jam yang lalu dia udah melakukan. Sekarang dia masih melakukan nge-gymnya. Dan nggak tahu akhirnya kapan. Nggak tahu nih beresnya kapan. Karena kita masih nge-gym. Jadi kita bilang, we have been working out for 3 hours. We have been working out over 3 hours. Pertanyaannya, nge-gymnya udah beres belum? Come on guys. Pertanyaannya, nge-gymnya udah beres belum? Ayo, kita udah nge-gym 3 jam yang lalu. Sekarang masih nge-gym nih. Dan nggak tahu akhirnya kapan. Berarti nge-gymnya udah beres belum? Belum, very good. Karena dalam keadaan dia bilang kayak gini, nih, dia masih nge-gym. Dia masih nge-gym. Dia hanya ingin menekankan, kita udah 3 jam nih nge-gym gitu. Kapan nih beresnya? Kita udah nonton nih selama berapa jam. Kapan nih beresnya? Kapan nih endingnya? Ya, jadi intinya present perfect continuous itu adalah menjelaskan dulu dilakukan, sekarang masih dilakukan, dan nggak tahu akhirnya kapan, serta menekankan waktunya. Selalu menekankan waktunya. Sudah berapa hari, berapa jam, berapa tahun gitu ya. Selalu menekankan waktunya kalau perfect continuous itu. Oke? Ya, karena ingin memberitahu bahwasanya dari dulu nih, dari beberapa hari yang lalu, sampai sekarang aku masih ngelakuin ini gitu. Oke? Sip everyone. Sampai sini dulu. Is there any question? You guys. Coba pelan-pelan aja, pelan-pelan. Oke, karena memang tenis memang pelan-pelan. Tenis itu dirasa gampang ya, hanya menghafalkan formulanya kayak gini doang gitu. Padahal it's beyond that, more than that ya padahal ya. Sir, bagaimana kalau tidak ada time sinyalnya? Simple present. Bagus pertanyaannya tuh Irwina. Kalau nggak ada time sinyal sama sekali, simple present. Simple present aja udah.
kalau tidak ada time sinyal sama sekali. Oke, isi aja simple present. Paham? Nah, kalau misalnya sudah paham, guys, yuk guys, kita akan coba latihan soal sedikit ya. Nih, saya mau langsung aja, karena saya ingin sekarang saya sudah mempersiapkan materinya per part kalau misalkan tenses. Tenses kan ada 3 yang akan saya ajarkan, present, past, sama future, kan ya? Dan masing-masingnya gitu. Oke, yang paling penting itu sih. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang presentnya dulu. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Go ahead everyone. Kalau sudah, dancer seperti biasa. Oke, baru 4 orang dari 20 siswa di sini. Baru 4 orang. Yuk guys, masa 4 orang? Yuk. Oke, sudah. Yuk kita kerjakan bareng-bareng nih. Nomor 1 ya. Yuk. She. Nah, ini kan soal tenses nih guys. Ya. Nah, dalam soal grammar ini soal tenses. Nah, dalam soal tenses pada tes grammar, kita langsung aja lihat ke sininya nih. Tep gitu. Oh, everyday. Berarti apa? Simple present, feeds gitu kan, isinya C. Gitu ya. Nomor 2, ada always. Berarti present tuh. Mana yang cocok nih? I don't always go ya. Yang A dong, ya. I don't always go to the dentist. Betul sekali. Ya. Lagi. Nomor 3, Amir Inuddin bawa material at this time. At this time itu berarti kan mengindikasikan proses ya, mengindikasikan continuous, kejadian yang sedang berlangsung. Ya, berarti isinya adalah ya are discussing. Oke. Okay. Nomor 4, you blah blah many dictionaries right now. Right now. Right now berarti simple present, berarti present continuous tuh guys. Berarti isinya adalah you are bringing, gitu kan. Nomor 5,
Miss Rina bla 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 for 15 years. Nah, di sini ada for plus time. Gampang banget guys, untuk mengindikasikan kalimat itu adalah present perfect continuous, biasanya ada for plus time. Ya. Jadi nomor 5 isinya adalah Miss Rina has been teaching. Oke, itu adalah present perfect continuous guys. Oke, has been teaching. Nomor 6, we bla 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 in Bandung. Tuh kan ada for plus time lagi nih. For several years. Itu perfect continuous lagi tuh. We have been living in Bandung for several years. Berarti dari beberapa tahun yang lalu dia udah tinggal di Bandung. Sampai sekarang pun dia masih tinggal di Bandung dan nggak tahu sampai kapan dia tinggal di Bandung. Ya, berarti dia udah pindah belum ya? Belum lah. Dengan dia jelas banget bilang kayak gini, we have been living in Bandung for several years. It means that dia ingin menekankan bahwasanya dia dari dulu loh di Bandungnya gitu. Oke, kayak gitu ya. Makanya kalimatnya perfect. Perfect tuh clear, gitu kan? Clear. Lagi guys, yuk ke bawah lagi. Nah, coba 6 lagi nih. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Come on. Everyone. Yuk. Kalau sudah ada answer seperti biasa. Oke, dan again, thank you guys. Yuk, kita langsung lanjut lagi nih. Oke, nomor 7, my father, bla bla bla, the project. Langsung ada for plus time. Ya, berarti my father has been doing. Betul. Nomor 8, the businessman, bla bla bla, 3 times. 3 times, 4 times, kalau ada istilah apa? Frekuensi kejadian seperti ini, itu adalah kalimat perfect. Simple perfect, everyone. Berarti the businessman has offered. Yang ini ya, yang D ya. The businessman has offered. Nomor 9, Eko bla 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 on his report for 2 days. For 2 days. Berarti isinya adalah Eko has been working for 2 days in a row without much sleep. Tuh kan? Menyelesaikan laporan selama 2 hari berturut-turut tanpa istirahat. Laporannya udah beres belum? Belum, karena terus dikerjakan. Masih dikerjakan. Kalau tiba-tiba dia udah beres dan Eko bakal bilang, I have done the report. Kayak gitu kan. Nomor 10, I just bla 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 BBC program lately. Berarti I just ada lately lagi di sini. Jelas banget. Berarti present perfect tuh guys. Berarti I just have watched. Ya, I just have watched.
karena ada tensinya lately. Nomor 11, C ada still. Coba isinya apa tuh guys? Time sinyalnya still. So what is the answer? Isinya akan menjadi present continuous ya. She is cooking. Betul sekali. She is cooking. Nomor 12, Aziza steadily. Nah, steadily itu adalah mengindikasikan habit. Oke, terus-terusan atau kebiasaan. Berarti Aziza, mana tuh isinya tuh? Yang A ya, does exercise in the morning. Very good everyone. Bagus. Bisa ya. Itu baru simple present. Nah, sekarang kita maju lagi everyone ke past tense. Nah, ini materi terakhir nih. Karena nanti sisanya berarti part 2 ya. Itu future dengan yang future sama yang reverse tense. Kita akan belajar reverse tense nanti. Past tense nih. Kalau past tense gampang. Past tense tinggal subject plus verb yang kedua. Kalau misalkan to be-nya, berarti to be-nya akan berbentuk was atau were. Gitu kan? Ya, harus verb yang kedua. Kalau misalkan go ya when, kalau misalkan eat ya ate gitu kan yang dipakainya. Karena mengindikasikan lampau, kejadian yang sudah lama terjadi. Sudah terjadi di masa lalu lah. Makanya time sinyalnya yesterday, last day, bla bla bla, berarti bisa divariasikan, bisa jadi last year, last month, bisa ada ago, ada the day before, ada in plus year. Kayak misalkan I was born in, nah misalnya I was born in 2001 for example. Ya. I was born in 1998 for example. Berarti kan ada in plus year, itu sudah pasti akan mengindikasikan kalimat yang simple past gitu. Contoh kalimat tuh kan, I was born in, tuh kan. Mr. Ernie attended, ada verb yang kedua nih, attended dari kata attend, the class 4 hours ago, 4 jam yang lalu. Last week, minggu lalu, I stalked my girlfriend. Aku stalking mantanku, aku menguntit. Ya ya I stalk my ex-girlfriend. Ya, kenapa ini menggunakan verb yang kedua, attend juga verb yang kedua, dikarenakan time sinyalnya adalah ini, 4 hours ago. Ini juga dikarenakan time sinyalnya ini, last week. Oke, seperti itu. I think this very easy everyone. Pokoknya yang kayak gini-gini harus sudah di luar kepala ya. Oke, lanjut lagi. Nah, coba nih. Sekarang past continuous. Kalau present continuous mengindikasikan proses yang terjadi sekarang, kalau past continuous menjelaskan proses yang terjadi di masa lalu. Tinggal gituin aja everyone. Present continuous, kejadiannya sekarang, kayak sekarang, I am teaching you, you are learning. Kalau past continuous, saya menceritakan bahwasanya dulu tuh lagi kayak gitu loh. Dulu tuh dia tuh lagi gini loh. Dulu tuh proses pembelajarannya kayak gini loh. So, I try to explain to you about the process in the past. Kayak gitu kan. Nah, makanya rumusnya adalah subject plus to be. To be-nya harus bentuk past. To be bentuk past adalah was atau were gitu kan. Diikuti oleh verb ing. Ya, contoh nih. Ini time sinyalnya everyone. All day yesterday. The whole day yesterday. At this or even at this moment or even at this time yesterday. Oke. Itu time sinyalnya. Contoh kalimat nih. This kid was playing at my field all day yesterday. Kemarin nih ya, seharian anak ini main di halamanku. Sedang main di halamanku. So, I try to explain the process which is happening, ya, which was happening in the past. Ya, di masa yang lalu gitu. Kayak gitu, guys, ya. Anak ini nih kemarin main seharian di lapanganku gitu, di halamanku. Berarti this kid nih was playing at my field all day yesterday. Gitu, guys. Oke, itu adalah past continuous. Gampang ya? Gampang dong. Gampang ya. Oke, sip. Sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang past perfect. Past perfect secara makna, kan kalau present perfect sudahnya hari ini. Sudahnya masih kerasa sampai hari ini gitu lah. Nah, kalau misalnya past perfect, sudahnya udah lalu dan udah jadi kenangan dan udah nggak berarti lagi buat kita gitu. Ya, udah aja, udah nggak ini lagi. Oke, kejadiannya udah lalu-lalu banget biasanya. Oke, udah lampau banget gitu kan. Nah, misalnya ini adalah time sinyalnya, guys. Time sinyalnya beda lagi nih. Ada by the time, ada by the end of, for example, by the end of January, by the end of September, by the end of year, boleh. Ada after, ada before, ada as soon as, ada when, sama ada until. Oke, by the time itu artinya ya menjelang kalau nggak salah ya.
tuh kan. Tapi lalu by the time I had found her phone, menjelang aku sudah menemukan handphonenya, dia menangis. Oke, tuh kan menjelang aku udah nemuin handphonenya, dia menangis. Dan kejadian ini everyone itu lalu banget di masa lampau. Hanya ingin memperlihatkan kejadian yang sudah dilakukan di masa lampau gitu aja. Oke. Ya, seperti itu everyone. Ada by the time sih. Kalau ada by the time berarti terindikasi kalimatnya akan menjadi atau tensesnya akan menjadi past perfect. Gitu guys. Lagi nih, misalnya ada kalimat lagi. I had graduated by the end of July. Tuh kan? Misalnya teman-teman ingin mengindikasikan atau ingin menjelaskan bahwasanya aku udah lulus bulan Juli yang lalu. Ya, you just say that I had graduated. I graduated by the end of July atau I graduated in July. Boleh. Karena kan lulusnya emang udah jauh-jauh banget. Tapi udah lalu gitu. Ya, berbeda dengan I have graduated ya. Kalau dia bilang I have graduated, ya lulusnya baru-baru. Hari ini mungkin dia baru lulusnya. I have graduated. Alhamdulillah. I have graduated. Itu kan kalau I have graduated berarti udah lampau banget kejadiannya gitu. Oke, dan ingat time signal selalu bermain penting, selalu berperan penting dalam pemilihan tenses. Oke, seperti itu guys. Lagi dan ini terakhir Nah, kalau misalkan past perfect continuous gimana nih? Kalau misalkan past perfect continuous, kan kalau yang present perfect ini ya. Kalau present perfect kan dari dulu dia sudah melakukan. Sampai sekarang udah. Kalau yang present perfect continuous yang tadi kan dari dulu dilakukan, sekarang masih dilakukan, nggak tahu yang kapan. Kalau misalkan yang sekarang nih, yang past perfect continuous, dulu dilakukan, sekarang udahan. Dia hanya ingin mengindikasikan, dia hanya ingin menekankan time-nya doang, waktunya aja. Oke, biasanya menggunakan last nih. Ada last, langsung for plus time. Pokoknya kalau ada for plus time gini, pasti perfect continuous. Cuman kita nggak tahu nih present atau past, gitu kan? Biasanya ada embel-embel past tense-nya nih kayak gini, last week, yesterday, gitu kan? Contoh nih guys, last week, minggu lalu, dia sudah menginap di rumahku selama 4 hari. Minggu lalu, dia nginap di rumahku selama 4 hari. Pertanyaannya, dia udah minggat belum? Ayo, tebak. Ini menggunakan past perfect continuous. Pertanyaannya, dia udah minggat belum? Udah, betul sekali. Benar, udah. Ya, dan si pembicara hanya ingin menekankan ininya aja, gitu kan. Maksudnya, kemarin ya, dia nginep di rumahku selama 4 hari loh. Yesterday she had been staying at my home for 4 days, gitu kan. Nah, sekarang mah udah enggak karena dia sudah menggunakan had been counting, had been staying atau perfect continuous, past perfect continuous. Akan berbeda cerita kalau misalnya ini had-nya diganti menjadi have. Sorry, has ya, si has kan. Has been staying. Oh, berarti sampai sekarang dia masih nginep. Itu ya. Oke. By last August, I had been trying to finish my paper. Oke. Selama bulan Agustus kemarin, gitu kan. I had trying to finish my paper. Aku berusaha untuk menyelesaikan skripsiku. Oke, selama bulan Agustus kemarin. Ini kejadiannya sudah lampau, gitu kan. Berarti dia hanya ingin menekankan ininya aja nih. Menekankan bahwasanya selama bulan Agustus kemarin, aku tuh berjibaku lah ngerjain skripsi. Berarti sekarang dia udah lulus. Dia ngomong kayak gini dalam keadaan udah lulus. Makanya it's like flashback. By last August, I had been trying to finish my paper. Sekarang ya udah beres. Akan berbeda kalau misalnya ininya pakai have gitu. Berarti sampai sekarang dia masih mengerjakan papernya. Gitu guys. Oke. Sir, kalau udah nggak nginap, kenapa tidak pakai past perfect? Kenapa pakai past continuous? Past perfect continuous. Kenapa? Dikarenakan kalau misalnya hanya menggunakan past perfect, nggak ada ininya. Kenapa harus menggunakan past continuous? Karena ada ininya nih, ada keterangan for 4 days-nya. Jadi hanya ingin menjelaskan keterangan waktunya saja. Gitu. Durasi waktunya saja. Karena kalau misalkan menggunakan past perfect, nggak pakai ini biasanya. Nggak pakai for plus time kayak gini. Nggak usah.
Berarti sekarang bukan bulan Agustus. Ya, benar, benar gitu. Benar kayak gitu. Oke, paham? Ya kan? Ingat guys, tenses tidak se-easy yang teman-teman bayangkan, oke? Kalau secara grammar ya, kalau secara speaking ya you just speak up talking about the tenses. But in grammatical structure like this, beware. Be careful. Oke, paham ya? Yuk kita akan coba latihan soalnya dulu. Nih, latihan soalnya nih. Coba guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nih. A bit confused, sir. I need more exercise. Of course, of course. Ya, pasti yang belajar kayak gini pasti, aduh gimana nih? Gimana nih gitu? Gimana nih ngebedainnya nih? Nah, harus banyak exercise. Ya, saya pun demikian lah. Dulu juga saya bingung awal-awalnya sama kok. Tapi kalau misalnya udah banyak exercise mah udah. Jadi dalam mengerjakan soal grammar tenses tuh langsung patokannya time sinyal. Tak 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 tak. Jadi cepat ngerjainnya. Silakan. Yuk kerjakan dulu nih. 7 question. Saya izin ambil air dulu ya guys ya.
Okay, everyone. Yo, let's mention number 1 until 7, guys. Go. Number 1. We blah 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 each other 2 years ago. Okay, 2 years ago. Berarti simple present biasa ya. Berarti we loved. Okay, good. We loved ya. Number 2. Blah blah blah. He read novel last night. Last night. Last night adalah tense-nya untuk simple past biasa juga gitu kan. Nah, berarti nanyanya menggunakan yang did ya. Did he read a novel last night? Okay, did. Okay, very good everyone. Number 3, one day last year, John. Oke, intinya kemarin lah intinya. John, kita tinggal membutuhkan apa namanya? One day last year. One day last year ya fell aja udah gitu kan. Yang nomor 4, at this time. Nah, ini nih guys. At this time. At this time itu adalah continuous. Oke. At this time itu adalah continuous sebetulnya. Cuman di sini ada embel-embel past tense nih, last morning. Ya, berarti kalimatnya akan menjadi past continuous. Oke. So, that would be last morning she was doing. Nah, yang ini guys. Betul. She was doing. Number berapa lagi nih? Number 5. Number 5 sebelah sini ya. All day yesterday. Jelas banget ini. All day yesterday. Berarti they were watching. Benar sekali. Jadi kita hanya ingin menjelaskan maksudnya kemarin nih seharian kita sedang nonton di stadium. Oke. They were watching all day yesterday at stadium. Oke. Nomor 6. The student blah 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 her lunchbox in the school hall by the time the bell rang. Oke. Sudah the student telah atau sudah mendrop her lunchbox, berarti jatuh gitu, menjatuhkan lunchbox-nya di school hall menjelang belnya bunyi. Jadi ketika belnya bunyi dia menjatuhkan barangnya. Ini ada by the time berarti past perfect ya, had dropped, betul sekali. Yang B. Nomor 7, all day yesterday. Jelas banget everyone. Berarti I was working with my computer all day yesterday. So he just wants to explain the process which is happening yesterday. Oke, jadi sini adalah I was working with my computer all day yesterday. Oke, seperti itu. Oke, done deh everyone. Ya, sip. Kita berarti Senin berarti ya. Senin kita akan belajar tentang future, tenses yang future sama yang reverse tense. Oke, jadi pengetahuan kita terus nambah. Oke ya. Thanks so much everyone for coming. Thanks so much as well for your nice attention as always. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Yeah. Oke, later on I will upload it. Tenang ya, saya bakal upload juga ya. Sama ke file yang di Google Classroom-nya. Aduh, lupa ya, saya belum upload deh. Thank you everyone. Atur nuhun. Yo, sami-sami.